tuh kayak lagi nikah di minggu ini. Bener banget nih Kak Sandra. Kak Raymond gimana kabarnya? Pasti baik banget dong Kak Sandra. Nah kalau Kak Sandra gimana nih kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Nah kalau adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya? Pasti semuanya baik, amin. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mau memuji, kita mau melompat, bahkan ibadah lebih lagi, mari sama-sama satukan hati kita mau berdoa dulu. Yo adik-adik lipat tangannya, om tante yang di rumah juga bisa ikutan, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap berkat anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami Bapa, sehingga di hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan Bapa, kami mengikuti ibadah walaupun kami ibadah di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Bapa kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, bahkan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai buat setiap kehidupan kami Bapa, sehingga ketika kami ibadah kami mengalami sukacita, bahkan kami mengalami mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Kau pimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Nah kakak mau tanya nih adik-adik, di sini di rumah masing-masing nih, coba siapa yang mau belajar taat sama denger-dengeran sama Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan. Nah, kalau kita mau taat sama Tuhan Yesus, kali ini, pagi ini kita mau nyanyi buat Tuhan, ya enggak? Iya dong Kak. Nah, mari adik-adik semuanya kita mau nyanyi buat Tuhan. Let's go. Nanti adik-adik bisa ikutin gerakannya kakak di depan ini ya. Siapa? Let's go semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Dengar dia panggil nama saya, juga dia dari awal lagi adik-adik semuanya, yo. dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia ke kanan dulu ya adik-adik semua. Ku jawab ya, 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 semua. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. So, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. dari awal lagi adik-adik. Dia panggil namamu, Semuanya, yo. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Semuanya kanan dulu adik-adik. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan penuh semangat. Ku jawab ya. Asik. iya. Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, lagi adik-adik kanan dulu. Ku jawab ya, ya, ya. Yo. ku jawab ya, ya, Ya semua. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke Kak Raymond nih, setelah kita dengar-dengaran berarti kita harus jalan bersama dengan Tuhan dong Bener ya, Pak? banget Kak Sandra. Siapa di sini adik-adik yang mau berjalan bersama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Aku banget Kak Sorakan Sandra. haleluya. Haleluya. Ayo, Kak. Yo. Hop, 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 hop. Yang semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Asik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
ya Cassandra, kita udah belajar tentang taat ya. Iya. Terus kita udah harus jalan bersama Yesus ya enggak? Benar banget Kak Raymond. Nah terus juga ada yang gak ketinggalan nih Kak. Apa Kita nggak boleh kompromi sama dosa kita Oh Cassandra. iya bener Kak. Nah siapa adik-adik yang di rumah, kalau pilihan hidup kita, pilihan nomor 1 kita itu adalah Tuhan Yesus, angkat tangannya. Aku Kak. Yang percaya coba kasih tepuk tangan di rumah masing-masing. Sebab Yesus pilihanku. Yuk adik-adik sambil tepuk tangan ya. Let's go. Hey, hey, hey. Mari sama-sama katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Angkat tangannya dong. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Adik-adik dengan semangat sama-sama katakan. Kau mau ku hidup dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatiku. Tak mau Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus Kebenaran adalah pilihanku. Yuk adik-adik sambil tepuk tangan di rumah dong. Sambil sorangan Yesus. Yesus. Yuk sama-sama katakan. Tak mau Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. semuanya. Kau mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk sambil tepuk tangan. Parararararara. 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 Sorangan haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih serius lagi bernyanyi buat Tuhan. Yes. Mari adik-adik kakak undang untuk sama-sama kita kasih posisi yang terbaik buat kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan masih izinkan kami bisa ibadah hari ini. Sekarang Tuhan kami anak-anak-Mu, kami mau bernyanyi buat Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau yang jadikan kami bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan
yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ayo adik-adik, sama-sama kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku Tuhan. Mari adik-adik katakan terima kasih Yesus. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama katakan ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Yuk sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana ya, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Ya benar Tuhan, Kau yang bentuk setiap kami untuk menjadi bejana-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau duduk manis dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengar apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang jadi kerinduan Tuhan atas kehidupan kami. Biar firman itu Tuhan dapat membentuk kami menjadi bejana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, Amin.
adik-adik. Hari ini kakak mau cerita. Judulnya adalah I Will Listen to God. Nah, artinya adalah aku akan mendengarkan Tuhan. Ayatnya ada di Hakim-Hakim 4 ya. Hari ini Kakak Aris mau cerita tentang seorang hakim perempuan. Namanya Deborah. Waktu itu, setelah kematian Yosua, yaitu orang yang memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, Allah mengangkat hakim-hakim. Untuk apa sih? Untuk memimpin dan memerintah bangsa Israel. Nah adik-adik, hakim yang dipilih Allah adalah Otniel, terus Ehud, juga Samgar. Terus ya, Allah juga memilih hakim wanita namanya Deborah. Jadi siapa sih yang bilang kalau wanita gak bisa mimpin? Buktinya Deborah ini dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, si Deborah ini dia sangat dihormati sama semua orang Israel. Jadi kualitas kepemimpinannya gak bisa diraguin lagi. Bahkan Deborah ini juga merupakan seorang nabi loh. Sebagai hakim-hakim, Deborah ini punya tugas dan pelayanan. Tugas dan pelayanannya ini sama-sama kayak hakim-hakim yang lain. Bahkan tugasnya itu lebih banyak loh. Salah satunya adalah dia mimpin bangsa Israel, terus dia bantu untuk selesain permasalahan. Dan Deborah ini karena dia merupakan seorang nabi, dia menyampaikan petunjuk dari Tuhan buat bangsa Israel. Makanya Deborah ini sangat dihormati. Bahkan nih ya adik-adik, karena pelayanannya, tanah bangsa Israel itu jadi damai selama 40 tahun. Keren ya? Nah, itulah riwayat Deborah. Dan sekarang kita mau tonton video sebentar ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku,
Silakan masuk. Jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Adik-adik udah nonton videonya kan? Nih sekarang kakak mau cerita. Jadi waktu itu Deborah nyuruh salah seorang pemimpin prajurit Israel. Namanya Barak. Deborah menyuruh supaya menyerang Sisera. Sisera itu adalah panglima tentara musuh, yaitu panglima tentara Kanaan. Nah, tapi si Barak ini takut buat nyerang. Jadi dia minta supaya Deborah ikut sama dia. Nah, adik-adik, ini merupakan rasa hormat dan kepercayaan dari orang Israel buat si Deborah. Dia percaya kalau Deborah ikut berperang, maka kemenangan bisa didapat. Nah, terus ya, si Deborah ini dia nggak mau kalau keberadaannya sebagai wanita itu menghalangi pelayanannya. Jadi, walaupun waktu itu ya, waktu dia hidup, di masa itu, pria atau laki-laki itu mendominasi segala hal. Tetapi, hal ini tuh tidak menghalangi Deborah untuk melayani. Dan perlu diketahui nih ya adik-adik, si Deborah ini merupakan hakim wanita yang pertama dan satu-satunya di Israel loh. Tapi Deborah ini gak sombong. Terus pertanyaannya, kenapa sih Deborah berani untuk melawan pasukan Kanaan? Terus dari mana si Deborah tahu kapan untuk menyerang? Nih jawabannya kakak kasih tahu ya. Ada di kitab Hakim-Hakim 4 ayat 6 terjemahan BIMK. Di situ ada kata-kata, ini perintah Tuhan Allah Israel kepadamu. Terus ada juga di Hakim-Hakim 4 ayat 14. Di situ juga ada kata-kata, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Jadi jawabannya adalah karena Deborah punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan, terus dia sampein perintahnya ke orang lain. Deborah yakin kalau Tuhan itu pasti menyertai dia. Dan Deborah melakukan perintah Tuhan. Deborah ini juga tahu kalau panggilan dan anugerah Allah yang ada di dalam dirinya itu yang membuat dia bisa ikut pelayanan sama Tuhan. Nah, jadi ketika Deborah memberikan diri kepada Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, terus dia bangun hubungan sama Tuhan, dia kenal sama Tuhan, maka dia percaya kalau dia itu disiapin sama Tuhan. Buat apa? Buat menggenapi rencana Tuhan. Jadi Deborah ini mendapat kemenangan. Nah, sekarang kakak mau ajak nih buat adik-adik belajar dari Deborah. Buat apa
untuk tetap punya hubungan sama Tuhan dan untuk mencari wajah Tuhan. Dengan cara apa sih Kak? Dengan kita baca firman, saat teduh, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita akan mendengarkan semua perintah Tuhan. Dan kita akan menyampaikan perintah Tuhan itu ke orang yang ada di sekitar kita. Tapi diingat juga kalau kita juga melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi penting untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Karena dengan kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan hidup kita akan menang. Nah, yang mau untuk melakukan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Wih, kakak udah lihat nih. Sekarang kakak kasih tahu ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di Yesaya 50 ayat 4. Kakak bacain. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar suara Engkau, untuk memiliki hubungan yang baik sama Engkau, dan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Oke, di sini kakak ada pengumuman nih. Apa nih Kak Raymond yang pertama? Nah, pengumuman yang pertama nih buat adik-adik, di hari Jumat jam 5 sore akan diadakan Cool Kids. Nah, adik-adik gak usah khawatir karena Cool Kids-nya di Zoom Cassandra. Benar, dapetin linknya gimana Kak Nah, Raymond? dapetin linknya nanti ada info dari kakak-kakak sekolah minggu atau adik-adik bisa follow Instagram Kings Kids. Atau adik-adik boleh langsung chat Kak Uli, Kak Kulnya bisa minta linknya dong gitu. Oke, yang kedua nih, untuk kelas besar akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi pastikan adik-adik tetap ikut ya. Yo. Via Zoom ya, via Zoom. Oke, segitu aja pengumuman dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.